Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Mitra Artawati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan RPP yang lama dan RPP yang baru. Baik, sekarang kita akan membahas RPP yang lama. RPP yang lama, yang pertama, format. Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Kemudian yang kedua, komponen RPP memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Yang ketiga, durasi penulisan. Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut RPP baru. Yang pertama, format. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Kemudian, yang kedua, komponen 3. Komponen inti, komponen lainnya bersifat perlengkapan dan dapat dipilih secara mandiri. Di antaranya, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga asesmen atau satu halaman cukup. Mungkin itu sekilas dari RPP lama dan RPP baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Ya, tentu kabar baik ya. Baik, sebelum kita belajar, Ibu Guru mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, bagus. Jadi hadir semua ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa belajar terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong pimpin doanya. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau bertanya siapa yang tadi malam belajar di rumah. Ya, tentu harus belajar di rumah ya, agar materi yang Ibu Guru sampaikan minggu lalu tidak mudah dilupa. Dan ketika Ibu Guru bertanya tentang materi minggu lalu, anak-anak bisa menjawab dengan benar. Ya, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, sekarang kita akan belajar penjaskes. Ya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang senam. Jadi sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang kombinasi pola gerak dominasi pada senam ketangkasan menggunakan alat. Apakah ada yang bisa ulangi? Ya, sekarang kita akan belajar mengenai kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Ya, bagus. Jadi, senam merupakan salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam olimpiade. Ada berbagai jenis senam yang dilombakan antara kategori putra dan putri. Kategori senam untuk putra meliputi senam menggunakan kuda-kuda, palang sejajar, dan palang tunggal. Adapun kategori senam untuk putri meliputi senam menggunakan palang rintang dan palang seimbang. Ya, jadi itu adalah pengertian senam ya anak-anakku. Nah, baik, kita lanjut. Gerakan senam atau senam ketangkasan merupakan rangkaian gerakan senam yang dilakukan baik menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu. Bagaimana gerak dominan senam ketangkasan?
Nah, sekarang kita akan simak satu persatu apa itu dari senam ketangkasan. Yang pertama, berlari dan melompat. Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam ketangkasan. Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Saat melakukan gerak melompat, gerakan dilakukan dengan awalan melompat dan mendarat. Awalan gerak melompat dapat dilakukan dengan berlari. Kemudian dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki. Selanjutnya tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. Ya, jadi itu adalah berlari dan melompat pada senam ketangkasan. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Yang kedua, meloncat dan menggantung. Sikap menggantung termasuk posisi statis. Menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Ya, jadi kalau orang menggantung pasti ada alatnya. Nah, di sini kita akan membahasnya ya. Latihan menggantung dengan meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Untuk berlatih menggantung, kamu perlu menyiapkan tongkat sepanjang 50 cm. Nah, sekarang yang ketiga, meloncat dan mengayun. Di mana mengayun merupakan salah satu gerakan senam ketangkasan. Gerakan ini dapat melatih kekuatan dan kelentukan ototmu. Bagaimana cara mengayun? Ya, tentu saja anak-anakku sekalian pasti pernah melihat ayunan. Dan di sini kita akan membahas tentang meloncat dan mengayun. Ya, bagaimana cara mengayun? Keterampilan mengayun dibentuk dari kemampuan menggantung dan penguasaan teknik pegangan. Cara melakukan gerak mengayun sebagai berikut. Yang pertama, ayunan dari gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik, dan ayunan melecut. Dan yang kedua, ayunan dari tumpuan meliputi ayunan pada panjang tunggal, misalnya ayunan tumpu depan dan ayunan pada palang sejajar. Nah, sekarang kita lanjut yang keempat, berjalan meniti. Di mana berjalan meniti merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok keseimbangan. Nah, di sini selain bangku, kamu dapat meniti di atas balok keseimbangan. Balok keseimbangan merupakan peralatan senam berupa balok panjang mendatar dengan panjang sekitar 4 meter. Balok keseimbangan digunakan memperagakan keseimbangan statis dan dinamis. Nah, jadi itu adalah balok keseimbangan. Kita lanjut yang kelima, menekuk dan mendarat. Istilah mendarat merujuk pada tindakan bertumpu di atas matras. Apakah ada yang tahu apa itu matras? Ya, jadi matras itu seperti karpet hitam yang untuk menampung saat kita terjatuh. Jadi ketika kita terjatuh, kita tidak akan terjadi cedera. Ya, jadi bertumpu di atas matras atau tanah setelah melayang, gerakan mendarat dilakukan dengan kaki. Kesalahan mendarat dapat menyebabkan cedera. Untuk menghindari cedera, maka dibutuhkanlah matras. Beristilah gerakan mendarat secara tekun. Nah, baik, sekarang kita lanjut
keterampilan gerak dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Jadi, yang pertama, berlari dan melompat peti lompat. Nah, yang kedua, melompat kuda-kuda lompat. Dilihat dari bentuknya, kuda-kuda lompat berbentuk seperti kuda tanpa kepala dengan 4 kaki. Untuk mempraktekannya, kita harus melihat dari pembahasan tersebut. Kita ketahui keterampilan dasar senam ketangkasan jika dilakukan dengan tekun, keterampilan tersebut akan memberikan banyak manfaat. Jadi, manfaat senam ketangkasan antara lain mempengaruhi daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan otot, komposisi tubuh, kecepatan gerak, kelincahan, keseimbangan, kecepatan reaksi dari koordinasi. Itulah beberapa gerak dasar senam ketangkasan dan contoh aktivitas senam ketangkasan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, itu adalah senam ketangkasan yang kita sudah bahas tadi. Apakah dari materi tersebut ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi itu adalah senam ketangkasan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi hari ini Ibu tidak memberikan tugas ya. Akan tetapi minggu depan kita akan membahas tentang senam gaya dada. Ya, mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.